Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita para pejuang halal ya, Masya Allah. Ada jombloan dan jomblowati fisabilillah. Ada yang hari ini masih terluka hatinya sekalipun tidak berdarah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Semoga perjalanan kita ke tempat ini satu langkahnya itu mengandung kebaikan dengan ditinggikan derajat dan digugurkan dosa-dosa kita. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita patut bahagia dan kita harusnya lebih bersyukur. Kenapa? Karena Allah takdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Saya teringat betul ketika Nabi SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Idza ahabballahu bi'abdin", kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Jadi kalau bahasa kitanya nih, kalau Allah sudah terlanjur cinta kepada seorang hamba, ngelihat orang aja jatuh cinta kepada yang lain, itu kelihatan kan kayak orang yang gak jelas gitu kan, uring-uringan sendiri. Baru telepon-teleponan dikit ada suara batuk sedikit tuh, "Kamu sakit beb, kanterin obat ya." Tapi gerimis beb, jangankan gerimis, hujan badai juga tetap aku akan datang. Ini awal-awal memang kayak modelnya kayak gitulah. Orang yang sedang jatuh cinta memang keadaannya memang seperti itu. Nah ini Nabi membahasakan, idza ahabballahu bi'abdin, kalau Allah sudah terlanjur cinta kepada seorang hamba, assalah, maka Allah akan memberinya madu. Allah akan memberinya madu. Jadi kalau perempuan belum dapat madu, itu jangan-jangan belum dikasih cinta sama Allah. Jadi bukan yang gitu sih, ya memang bukan yang kayak gitu pengertiannya. Tapi Nabi SAW menyampaikan ini gak main-main teman-teman semuanya. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberinya madu. Faqila wa ma'assalah ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberinya madu? Maka Nabi menjawab, yuftahu lahu abwaba amalan shalih baina laday mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan dan dia pun mudah melakukan kebaikan itu. Baina laday mautihi. Jadi menjelang kematiannya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Nah kita berapapun usianya, ada yang masih 15, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 30, ada yang sisanya 20 ya kan? Ada yang sisanya 5 tahun lagi misalnya. Siapapun kita, di berapapun usia kita hari ini, kita sedang kita sedang berada di ambang kematian siapapun dia. Dan Nabi SAW menjelang kematiannya orang ini dibukakan pintu-pintu kebaikan. Tujuannya apa? Hatta yardu anhu man haulahu. Sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa ridho terhadapnya. Tidak tertarik dengan membicarakan keburukan-keburukan di masa lalunya. Gak tertarik lagi tuh pengen tahu kayak punya poin gitu kan. Kenal gak sama Mbak Fulana? Kenal. Yang dulunya itu kan, sudahlah, gak usah ngomongin dia, biasa aja. Kita pura-pura gak tahu aja. Ya memang benar sih, memang kayak gitu orangnya. Astagfirullahaladzim. Nah orang yang sudah Allah kasih madu itu, menjelang kematiannya dia mudah banyak melakukan kebaikan, sampai-sampai orang-orang tuh merasa ridho terhadapnya. Tidak lagi tertarik membicarakan keburukannya, tidak lagi tertarik untuk mengetahui masa lalunya sekelam apapun itu. Karena yang dia ketahui adalah kebaikan-kebaikannya. Sama lah seperti teman-teman semuanya. Ada yang mungkin masa lalunya kelam banget. Ada yang mungkin masa lalunya itu Masya Allah, pokoknya buruk banget deh. Pokoknya subhanallah dia kalau nyeritain keburukan dari A sampai Z itu daftar isinya penuh. Tapi Allah sayang sama dia. Menjelang kematiannya Allah bukakan pintu kebaikan melalui ta'lim.
Allah bukakan pintu kebaikan melalui berjumpa dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan teman-teman yang baik. Nah, sampai nanti kalau sudah wafat, yang dikenang adalah kebaikan-kebaikannya saja, dan itu yang kita harapkan. Dan kita patut berbahagia hari ini teman-teman semuanya. Kita sudah kumpul di tempat ini. Ada satu hadis lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dalam sebuah kesempatan pernah membacakan satu ayat yang sudah kita hafal semuanya. Apa ayatnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan bercerita. Jadi Nabi ini sudah membacakan satu ayat pada hari di mana bumi akan bercerita. Nabi yang bacakan ayatnya, Nabi juga yang bertanya. Apa pertanyaannya? Tahukah kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi itu? Bayangkan, Nabi yang dapat wahyu, Nabi yang membacakan, Nabi juga yang nanya. Tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi itu? Sahabat dengan segala adabnya itu mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan kata Nabi SAW, kelak bumi yang kalian pijak di atasnya itu akan bercerita di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan di atasnya. Jadi teman-teman duduk di tempat ini rebutan nanti di akhirat. Ya Allah, si fulan duduk di tempat ini. Ya Allah, fulana duduk di tempat ini. Ya Allah, aku diinjak sama dia. Waktu kemana? Waktu ke Namira. Dia cerita. Kebayangkan bumi yang kita pijak, yang kita anggap biasa aja, dia nggak ngomong, dia nggak gerak, kita injak-injak juga nggak pernah tuh. Bumi baper gitu kan. Kemudian berdiri, aku terinjak-injak harga diriku, Beb. Gak ada. Dia kita injak, kita lempar, kita buat mainan dan sebagainya, biasa aja tuh. Dan kita anggap bahwa bumi itu yang kita injak itu diam aja. Enggak. Nanti dia pada harinya, pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan, bumi akan bercerita. Tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di atasnya. Jadi Masya Allah. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini bukannya sebatas thalabul ilm, tapi kita ingin menyaksikan bahwa kelak nanti di akhirat, bumi-bumi yang kita pijak hari ini, bumi yang kita duduki hari ini akan bercerita, saling bersahutan. Ya Allah, si fulan ini orang baik. Ya Allah, si fulan ini sedang melakukan kebaikan waktu itu, hari Sabtu jam 6 dan seterusnya. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, hari ini tema kita happy terus tanpa putus. Tahu nggak sih, yang menyebabkan hati kita gelisah itu sebenarnya satu hal aja sebenarnya. Satu hal yang membuat hati kita gelisah, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, itu bukan karena dia, bukan karena dia yang ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya, bukan. Tapi karena apa? Karena satu hal, apa itu? Dosa. Jadi hal yang membuat kita itu tidak nyaman hidupnya, membuat kita tidak lagi bisa menampilkan wajah-wajah ceria di hadapan saudara kita, itu satu masalahnya, itu dosa. Karena dosa itu berakibat kepada semua amal kebaikan-kebaikan kita itu. Makanya ada ulama mengatakan, ini bukan hadis ya teman-teman semuanya, ini qaul ulama mengatakan, min awwalil khair anta trukasyar. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu engkau tinggalkan dosa. Tinggalin dulu dosanya, maka kebaikan-kebaikan itu akan Allah bukakan. Selama kita masih senang melakukan banyak keburukan, maka semakin sulit kita untuk melakukan kebaikan, apapun kebaikannya. Coba deh teman-teman semuanya, Allah tuh kalau udah sayang sama kita, kadang Allah bangunkan kita di sepertiga malam dengan caranya pengen pipis. Padahal sebelum tidur kita udah pipis. Pas bangun 2:30, pengen pipis gitu. Tahu kan tidur terus kemudian pengen pipis itu gimana rasanya kan? Pas tidur pengen pipis tapi kebangun, mau bangun malas, nggak bangun tapi ngeganjel kan gitu kan? Akhirnya terpaksa lah kita akhirnya buang air kecil. Itu kebayangkan keluar dari tempat kita buang hajat, jam tuh masih cantik-cantiknya lah, jam 3. Selesai buang airnya ngapain? Biasanya tidur lagi. Allah bangunkan kita dengan cara yang lain, dikasih kesemutan. Itu sama jam 3 juga. Aduh. Udah selesai kesemutannya, tidur lagi. Allah bangunkan kita dengan cara yang lain, mimpi buruk, dikejar bayangan masa lalu misalnya, atau dikejar bayangan mantan, atau misalnya dikejar pocong kredit dan semisalnya.
Kita merasa nggak nyaman dan kemudian terbangun jam 2:30, persis jam 2:30 kita bangun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu tidur lagi. Pokoknya Allah itu punya banyak cara untuk membangunkan kita, dan kitanya aja nggak sadar kalau dicolek, kalau di like aja sama someone. Bahagia banget. Ada postingan di like, siapa sih ini? Sering banget nge-like. Siapa sih ini? Sering banget ngomen, ngepoin, stalking gitu kan. Allah itu hampir tiap malam rasanya Allah nyolekin kita dalam tanda kutip. Dicolek tuh biar bangun, tetap aja gak bangun. Iya kan? Nah, teman-teman semuanya, pertanyaannya, kenapa kita sulit bangun di sepertiga malam? Karena lantaran capek? Kayaknya enggak juga. Terlalu lelah bekerja? Kayaknya enggak tuh. Mungkin begadangnya tiap malam, kadang juga enggak. Apa yang menyebabkan kita sulit bangun di sepertiga malam? Itu bukan karena kita terlampau mengantuk, bukan karena terlampau lelah, tapi karena banyaknya dosa. Baca Quran mudah menguap. Jangankan baca 1-2 halaman, baru baca covernya aja, Al-Quran dan terjemahnya belum baca. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasain kayak gitu, cepetan ruqyah. Itu udah parah, stadium 4 sudah itu. Baru baca covernya udah ngantuk. Itu parah sudah itu. Jadi kalau teman-teman baca 1 halaman nguap wajar, 2 halaman nguap wajar. Lah ini baru megang Quran udah ngantuk itu. Itu enggak wajar. Dan apa yang menyebabkan kita bisa seperti itu? Salat yang 2 rakaat nguapnya 5 rakaat. Ya kan? Sedekah berat banget ngeluarin sedekah. Masalahnya cuma satu, karena dosa. Dan dari dosa inilah sehingga kita sulit untuk melakukan kebaikan. Apa hubungannya? Ada nggak? Ada. Contoh nih, sebelum tidur itu ada sebuah kesunahan yang kalau kita lakukan tuh manfaatnya gede banget. Wudu. Kebayang nggak? Kata Nabi SAW, keutamaan orang yang tidur itu sebelum tidur dia kemudian berwudu. 1, mendapatkan penjagaan langsung dari Allah. Yang kedua, mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat. Yang ketiga, bangun aja dari tidur, belum doa nih, baru melek, malaikat langsung berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, cintai dia ya Allah, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dan juga berikanlah kalau memang dia itu salah-salah sedikit, ya Allah ampunilah, maafkan kesalahan-kesalahannya itu ya Allah, dan juga berikan keafiatan, kesehatan buat dia. Kitanya belum doa, malaikat langsung doa ke Allah. Ini keutamaannya. Tapi masalahnya, seberapa banyak di antara teman-teman semuanya, di antara kita yang mau tidur kalau sudah terlampau mengantuk, yang bisa menyempatkan diri untuk berwudu? Rasa-rasanya jarang. Kenapa? Karena setan membisikkan itu. Kalau wudu nanti nggak ngantuk lagi. Kalau wudu nanti sulit lagi nanti tidurnya. Itu setan. Dan setan nggak mau alone malam itu. Nggak mau sendirian. Gak mau dia, gak mau. Dan dia nanti di akhirat, kalau ada jin yang memiliki sifat syaitonnya ini, nanti di akhirat gak mau juga sendirian. Dia ngajakin aja siapapun di antara kita. Supaya apa? Supaya banyak melakukan keburukan, akhirnya sulit melakukan kebaikan, dan nanti di akhirat bisa barengan. Nanti di akhirat nyari dia. Berhasil juga kita samaan kita di sini nah. Betah-betahin aja sudah kita di neraka. Gambarannya seperti itu. Itu gambaran dari siapa? Dari syaitan yang menggoda kita untuk sulit melakukan kebaikan karena ada dosa di sana. Pokoknya apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikannya, kalau masih ada dosa yang nempel di tubuh kita, kita akan merasa sulit untuk melakukan kebaikan itu, apapun itu. Makanya pada kesempatan hari ini kita pengen ngebahas bahwa supaya kita tuh happy terus itulah. Supaya kita happy terus baik di dunia ataupun nanti bahkan di akhirat. Tadi yang pertama apa? Yang membuat hati kita tidak tenang, tidak nyaman, itu dosa. Sepakat ya? Pernah nggak pas bawa motor, lagi hujan tuh ya, kan banyak genangan masa lalu ya, genangan, banyak genangan tuh. Pas kita lewat, ternyata kena genangan air dan nyiprat ke saudara kita yang lain, kena tuh. Mau balik, lagi buru-buru hujan, nggak balik, hati nggak tenang. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Siapapun kita pasti pernah merasakan itu. Itu kita kiranya cuman gitu aja. Oh nggak sesederhana itu di sana. Ya.
Nggak sesederhana itu. Di akhirat itu ada seorang yang diminta pertanggungjawaban itu karena sebatas ranting pohon yang sudah lapuk. Di akhirat itu, tahu ranting ya? Ranting pohon tuh yang sudah tua. Itu jangankan nggak minta izin pun dikasih gitu loh. Nggak minta izin pun pasti orangnya ridho. Kalau pas di dunia, contoh nih, kita bisa di gigi kita lagi kondangan makan daging, nyangkut di gigi. Pas mau ke parkiran, ini karena merasa nggak nyaman nih, nyari ranting gitu, kemudian kita patahkan ranting itu. Ketahuan sama orangnya, ngapain tuh? Anu pak, minta rantingnya, nggak apa-apa ambil aja lah, ya kan? Itu kalau ketahuan. Kalau enggak, nanti di akhirat kayak gini nih. Ada seseorang itu dimintai pertanggungjawaban untuk apa? Untuk ranting. Nanti orang ini kan butuh pahala ya di akhirat. Tuan rumah ini yang punya ranting pohon itu butuh pahala nanti di akhirat. Sholatnya nggak cukup, puasanya nggak cukup, baca Qur'annya nggak cukup, pokoknya pahalanya nggak cukup. Ada satu amalan yang dilakukan oleh orang lain, yaitu memetik atau mematahkan ranting pohonnya, dan dia minta di hadapan Allah, ya Allah, aku nggak ridho tuh, jadikan itu sebagai pahala. Kebayang kan? Hanya ranting pohon saja akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi air yang kotor yang mengenai saudara kita. Kita merasa nggak nyaman tuh hati kita. Itulah dosa. Sesederhana itu memahami dosa itu. Kita ngomong pedes sama temennya, ngomongnya nggak pakai saringan. Misalnya kita punya teman nih, yang keteknya itu wangi bunga rafflesia. Paham? Tahu bunga rafflesia? Tahu kan? Tahu nggak? Nah itu sudah. Jadi kita punya teman yang keteknya itu wangi bunga rafflesia. Nah kita kalau ngomong nggak pakai saringan, pokoknya asal ngomong aja, kataku bau banget, bau bangkai itu nah. Kita anggap biasa aja gitu, saking akrabnya. Kemudian di tempat umum kita bilang, kataku bau banget nah. Dia tersinggung karena ada saudara yang lain kemudian mendengar itu. Oh jangan dikira ini selesai masalahnya, enggak. Nah kita pingin kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil model kayak gini nih, yang kita nggak kerasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan, itu Allah ampuni. Gimana caranya? Dengan menjaga wudhu. Dengan menjaga wudhu. Jadi paham ya? Jadi yang buat kita gelisah itu dosa. Baik itu dosa melalui ucapan kita, lisan, ataupun penglihatan, ataupun pendengaran. Pernah nggak teman-teman ngelihat aurat misalnya? Lihat aurat nih pas lewat, lihat aurat. Sering kan? Biasanya langsung nunduk atau langsung istighfar? Istighfar. Kalau pas ingat. Boleh kalau pas iklan-iklan yang six pack itu kan? Pokoknya kalau sudah iklan yang six pack itu, kan para akhwat ini kebanyakan nih teman-teman semuanya, itu juga suka juga dengan yang six pack itu. Seriusan? Suka. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki badan yang seperti itu. Nabi itu diceritakan bahwa tubuh Nabi itu seperti batu bata yang disusun. Tahu batu bata kan? Keren banget. Tapi buat yang sekarang ini beda memang. Buat perempuan juga jangan mudah takjub dengan laki-laki yang six pack. Ini ngeliat yang six pack laki-laki kelihatan pusatnya, kelihatan belahan-belahannya gitu kan, kelihatan kotak-kotaknya. Ya Allah, gue banget ya Allah. Doa pengen yang kayak gitu. Oh jangan mudah takjub. Kenapa? Karena yang six pack sekarang itu, yang six pack itu biasanya kalau sekarang nih itu mantannya ganteng-ganteng. Seriusan nih ya? Memang nggak semuanya, tapi kebanyakan. Dipanggil mas, om nggak noleh. Dipanggil cin, noleh. Cin, apa? Astagfirullahaladzim. Itu terjadi di mall waktu itu. Nyata ini kejadiannya. Ya, mendingan yang kayak gini nih, yang laki-laki ada di sini, masya Allah, one pack, satu buntalan, ya. Ayo PR buat kita semuanya nih. Ayo Bismillah, mulai hari ini kita mulai belajar lagi ya olahraganya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sesederhana itu memahami dosa itu. Kita ngelihat aurat laki-laki gitu, kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Nah, kita merasa bahwa itu adalah dosa. Dan kalau sudah melihat yang seperti itu, hati kita nggak gelisah, pasti gelisah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah menyampaikan bahwa aku pernah lupa
sebagian dari ilmu yang telah aku pelajari. Karena apa wahai Imam? Karena melihat bayangan wanita di balik hijab. Bayangan, tahu ya? Tahu gorden? Ada wanita di sebelahnya, kemudian ada lampu di sana. Wajahnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, cuman bayangannya aja, bayangan. Tapi memang tidak menutup aurat gitu, masih tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan kerudungnya. Jadi nampak rambutnya, tapi kan cuman bayangannya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan aku pernah lupa dari sebagian dari ilmuku karena melihat itu. Kebayang nggak? Itu beliau yang hafalannya banyak lah kita ini. Imam Asy-Syafi'i itu kalau baca buku, ya kalau baca buku dalam manaqibnya disebutkan. Jadi kalau baca buku itu sebelah ditutup. Baca buku nih, nah sebelahnya ditutup. Kenapa? Takut bercampur antara kanan dengan kirinya. Jadi kalau baca gini, kebaca semuanya, dia itu kehafal semuanya. Kebayang, harus ditutup lah, kita dibuka gini aja nggak hafal-hafal. Paham ya? Makanya wajar ketika Imam Asy-Syafi'i itu mengadu, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi itu, Waqi nama guru beliau, su'a hifzi, tentang sulit sekali ngafal. Apa kata gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menunjukkanku, beliau menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk ninggalin maksiat, kata Imam Syafi'i. Kebayang kan? Kenapa wahai Imam? Kata Imam gurunya nih, kata gurunya Imam Syafi'i mengatakan, karena ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi ternyata ngaruh nggak hafalan dengan dosa? Ngaruh nggak? Ngaruh. Kita ngafal, susah banget, sulit pokoknya. Gelisah nggak hati kita? Gelisah. Ngapal uring-uringan kan, sudah 40 kali. Kok kita pakai metode 2 jam 1 halaman. Kita baca 40 kali. Baru juga 10 kali udah uring-uring. Tapi nggak masuk-masuk. Ada masalah. Apa masalahnya? Dosa. Bismillah deh. Terus gimana caranya Ustaz? Biar hati kita ini gak gelisah gitu nah. Jadi saat ngafal juga mudah, saat juga sholat juga gak mudah nguap, saat baca Quran juga bisa berlama-lama, tahajud dengan nyaman. Mulakan segala sesuatunya itu dengan istighfar. Banyakin istighfar dulu. Sama duduk-duduk majelis ilmu seperti ini nih. Kalau kurang istighfarnya, sudah mulai bergeser, ya kan? Sudah mulai menundukkan pandangannya, keluar air terjun di antara dua bibirnya. Oh, pokoknya apa aja lah ya. Itu karena apa? Dosa. Jadi bukan hanya sebatas karena pematerinya kurang oke nih, atau ilmunya kurang bagus nih, bukan. Tapi boleh jadi dikarenakan dosa. Maka bismillah kita minta sama Allah, ya Allah, kalaupun ada dosa kecil ataupun dosa besar yang hamba lakukan hari ini, ampuni hamba. Karena petuah ulama mengatakan min awwalil khair anta terkesyar. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu engkau tinggalkan dosa. Mau mudah hafal? Mau mudah hafal? Tinggalkan dosa. Mau mudah qiyamul lail? Tinggalkan dosa. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tinggalin dulu dosanya. Tapi kalau sudah dilakukan gimana? Ya tinggal istighfari saja. Istighfari. Baik. Nah, kita sambung. Jadi yang membuat hati kita gelisah apa? Dosa. Maka hilangkan dulu dosanya, maka kita akan bisa lebih bahagia. Apapun itu. Dosa ke orang tua, dosa ke pasangan, dosa ke teman, dosa ke sahabat, dosa ke tetangga, dan dosa kepada siapapun. Mohon ampun dulu sama Allah, minta maaf, tenang hati kita. Dunia itu seluas apapun, kalau kita punya satu musuh itu rasanya sempit banget. Tapi kalau kita punya banyak kawan, dunia seluas apapun itu terasa lapang gitu. Kalau kita punya satu musuh aja, kita hidup di tempat yang luas, seperti Kalimantan itu kan luas. Tapi karena kita punya satu musuh aja, membuat hati kita itu jadi merasa nggak nyaman, merasa gelisah. Kenapa? Karena hati kita masih menyimpan yang namanya dosa.
Dosanya kepada siapa? Kepada teman. Nah, maka dari situ bismillah kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Happy atau bahagia, Allah menggambarkan orang yang bahagia, yang paling beruntung itu adalah orang yang mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhiratnya adalah orang yang paling bahagia. Karena ada orang, teman-teman semuanya, yang bahagia di dunia tapi nggak bahagia di akhirat. Ada nggak? Ada. Yaitu yang biasa kita kenal dengan istidraj itu loh. Dinaikin, sebagaimana Allah sampaikan kayak gini. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila azabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan. Kami berikan kenikmatan sebentar aja. Sedikit, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya gitu ya, dilapangkan rezekinya sebentar aja. Kemudian setelah itu aku kembalikan dia, kulemparkan dia kepada apa? Kepada azab yang amat sangat mengerikan. Itu kata Allah. Jadi istilah itu gambarnya kayak gitu, dikasih kebahagiaan aja, tapi lupa sama Allah. Dikasih kemudahan dalam hidup, ninggalin sholat, ditinggikan derajat, merendahkan manusia, dikasih rezeki yang melimpah, jadi hamba Allah yang pelit. Kayak gitu gambarannya. Itu namanya istidraj. Nah, kita nggak pengen yang seperti itu. Kita pengen menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, Allah itu cinta banget kan sama kita. Allah tuh sayang sama kita. Kita banyak dosa nih, Allah tetap kasih kita hidup. Kita banyak dosa, Allah masih ngasih kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Sekalipun di hati kita itu ada perasaan pengen dilihat, pengen lebih baik dari orang lain, pengen dapat pujian. Allah tahu nggak tahu, tapi Allah mau ngebatalin? Enggak. Contoh misal teman-teman dibaca Quran, yang tadinya baca Quran itu lemes-lemesan gitu ya, terus ada temannya duduk sebelahnya, yang awalnya itu bacanya biasa aja karena pengen ngejar setoran gitu kan, apa yang ikut One Day One Juice misalnya, ngejar setoran aja, misalnya walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Wah, ada temannya datang, beda sudah. Temannya datang bacanya lebih dikeren-kerenin dikit lah. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Pas ada temannya, pengen tuh dapat pujian dari temennya, pengen disapa, baca apa sih gitu, pengen disapa sekalipun nggak nyapa juga tuh teman. Allah tahu nggak tahu, tapi Allah kemudian menggugurkan pahala kita nggak juga gitu loh. Enggak, Allah tahu tapi Allah membiarkan itu. Kenapa? Allah juga tahu nih tingkatan keikhlasan kita itu kan berbeda-beda, satu dengan yang lain itu nggak sama. Ada orang yang kalau ada temennya baru kemudian termotivasi, ada orang yang kalau sendiri lebih termotivasi. Kita kan beda-beda. Gak boleh kita bilang kayak gini, tadi loh dia baca Quran males-malesan, sekarang dikacang-kacingin, tahu aja pengen dilihat. Jangan-jangan kita yang dengki, bukannya dianya yang pengen dilihat. Paham ya? Jadi jangan-jangan hati kitanya aja yang benci, yang dengki sama dia, bukan dia yang pengen dilihat gitu loh. Dan itu lagi-lagi, kenapa kita bisa dengki, bisa suuzon sama saudara kita? Karena di hati kita masih terlampau banyak dosa yang kita miliki. Karena saya tuh nggak pengen kita itu punya banyak kebaikan dari husnudzon. Maka saya pernah buat status seperti ini. Salah dalam berhusnudzon kepada seorang hamba, salah dalam berhusnudzon kepada saudara itu jauh lebih baik dibanding dengan suuzon yang kita nggak pernah tahu kapan itu tahu benar dan tidaknya. Contoh nih, kayaknya dia emangnya orang baik deh, kayaknya dia orang baik deh. Itu husnudzon bukan? Husnudzon. Saya kayaknya sih ya, karena dia mah orang baik kok. Kayaknya kita husnudzon tuh, udah dapat kebaikan belum? Udah. Kenapa? Kalaupun salah jadi doa kebaikan. Tapi kalau suuzon, sekalipun benar, kalau benar jadinya gibah, kalau salah jadinya fitnah. Paham kan? Dan siapa yang mengompori ini? Syaitan. Ngelihat temannya rajin baca Quran, tahu nggak? Kayaknya sih cuman pengen dapat pujian aja tuh. Nggak kayak kamu tuh kalau ada orang nggak baca Quran, pas sendiri sama,
nggak baca juga. Ya, itu setan tuh gambarannya. Dia tuh nggak mau kita tuh husnudzon sama saudara kita. Apalagi di dalam hati kita itu ada dosa. Di dalam diri kita ada dosa. Bisa dipahami ya? Intinya kembali lagi semua keburukan yang kita lakukan, suuzon di dalam hati, mudahnya mata melihat keburukan, gampangnya lisan membicarakan aib dan keburukan orang lain, itu lebih diakibatkan karena memang terlalu menumpuk dosa-dosa yang kita miliki. Sehingga kita sulit membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Kita ngomongin orang, itu biasanya kita ambil pelajaran, jangan kayak dia. Ya kan? Kita ngomongin orang lain, tapi pakai covernya lebih halus gitu nah. Tahu covernya ya? Contohnya, Mbak, maaf loh Mbak ya, kita sih bukan lagi ngomongin orang. Kira-kira kalau ada temannya bilang kayak gitu ngomongin apa? Jawab. Ikhwan, kalau ada temannya bilang kayak gini nih, maaf loh ya, kita sih bukan lagi mau ngomongin orang. Kira-kira ngomongin apa di situ? Tanaman hias, ikan hias, atau orang? Orang. Ya kita sih bukan lagi ngomongin orang ya. Cuman tahu nggak Mas Ferry itu nah? Mas Ferry itu nama ikan emas, nama orang. Dan setan menghiasi itu. Dan kita berlindung di balik apa? Kita bukan lagi ngomongin orang. Kerjanya siapa? Setan. Dan kita nggak ngerasa itu adalah sebuah kesalahan gitu. Apalagi dengan dibumbui kayak gini. Kita sih bener loh ya. Kan kita kan nggak boleh suuzon ya sama orang. So, itu pembukaannya udah bagus banget tuh. Kita kan nggak boleh suuzon sama orang. Ya gimana ya? Cuman ya gitulah, tahu sendiri kan. Dianya orangnya kayak mana? Kayak gitulah. Dan itu lagi-lagi kenapa lisan kita mudah untuk mengucapkan itu, karena apa? Karena lisan kita masih banyak dosa. Coba mulai hari ini bismillah deh. Setiap kali ngomongin orang, sekalipun terlambat gak apa-apa pakai istighfar. Habis ngomongin orang nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biasain kayak gitu, gak apa-apa. Tapi jangan juga jadi komunitas ghibah syar'i misalnya. Baik, kita buka ghibah kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Ngerinya mau ghibah pakai basmalah. Ya Masya Allah ya, kita sudah banyak ngomongin orang tadi dan kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan yang kita ucapkan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kayak gitu juga. Ini ceritanya, kalau udah dengerin orang ngomongin orang lain keburukannya, lisan sudah ngomongin keburukan orang lain, maka setelah itu istighfari dulu deh. Supaya apa? Supaya lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tadi itu, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan Allah gugurkan. Nah setelah itu lisan kita lebih mudah untuk mengucapkan yang baik-baik dibanding dengan untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Baik. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Allah itu ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kebahagiaan itu akan kita dapatkan setelah kita menanam yang namanya pohon kebahagiaan. Kita bakal bisa bernaung di rindangnya pohon kalau pohon itu kita tanam dengan baik, kita rawat dengan baik, dan nanti kalau sudah tumbuh dan subur, kita bisa bernaung di bawahnya. Dan Allah tuh gak pernah zalim terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan Allah itu gak pernah mengurangi sedikit pun balasan untuk kebaikan yang sudah kita lakukan, kecuali kebaikan yang kita lakukan itu bermaksud untuk menyakiti saudara kita. Kita ngasih tapi untuk menghinakan. Contohnya nih, kita tahu nih saudara kita butuh uang 100 ribu. Niatan kita ngebantu itu bukan murni untuk membantu dia, bukan, tapi untuk merendahkannya. Contoh, denger gak? Dia itu lagi butuh uang 100 ribu. Bener, kesempatan nih. Kerja ini datang tuh
kamu utang 100 ribu kan? Kelihatan memang muka-muka miskin kayak kamu itu nah. Coba. Paham ya? Jadi niatannya memang bukan buat bantu sebenarnya, ingin merendahkan. Itu Allah tahu yang kayak gitu. Tapi untuk yang ini lain. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, ini tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Kita kan pengen happy kan? Kita pengen happy terus. Maka tanam hari ini pohon kebaikan itu. Karena man yazra yahsud. Barang siapa menanam pasti akan memanen. Jadi kalau ada orang nggak nanam terus manen, kan ngeri kan? Nanam aja enggak, tapi ikut manen. Paham? Nggak pernah nanam, ikut manen. Itu namanya apa? Apa namanya? Nyuri lah. Kayak kita masih zaman SD ya kan? Kita nggak pernah nanam, nggak pernah ngerawat, tapi pas panen mangga, kita panenin tuh, pas nggak ada orangnya. Berbeda perasaannya, gelisah. Orang lewat lari, padahal dia nggak kenal juga sama kita. Tapi kalau kita nanam sendiri, kita rawat sendiri, kita panen sendiri, itulah gambaran dari menanam pohon kebaikan. Kita pengen happy terus, tanamkan kebaikan itu kepada yang lain. Perumpamaan sederhana seperti ini. Kita pengen happy dengan pelajaran kita. Kita pengen happy dengan akademi kita. Kita pengen happy dengan hasil nilai ujian kita. Gimana cara biar happy nantinya? Tipsnya adalah tanam pohon kebaikan itu hari ini. Contohnya, teman-teman pengen dapat nilai yang tinggi di bidang metik misalnya. Ternyata memang teman-teman bisa lah ngitung. Tapi saya nggak expert di bidangnya. Kalau cuma hitungan pembagian 10 bagi 10, 20 kali 20 mungkin bisa. Tapi kan saya kuliah Ustaz, nggak ngitung lagi kayak gitu. Dia sudah mulai jelimet lah. Punya adik nggak? Punya. Punya tetangga nggak? Punya. Punya ponakan nggak yang lagi belajar metik? Ada. Ajarin. Gitu. Atau misalnya teman-teman lagi ngafal Quran. Ada yang sehari 1 ayat, pengen istiqomah gitu, sudah setahun. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah setahun sehari 1 ayat. Sekarang udah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 5 ayat. Ini setahun tuh ngapain aja? Ya baru mulai kemarin Ustaz, alhamdulillah. Berarti ada masalah nih, sudah setahun ngikutin program tapi baru 5 ayat yang dipegang. Ada masalah nggak? Ada. Apa masalahnya? Jangan-jangan dia tidak sempat menanam pohon kebaikan itu. Padahal cara yang sederhana untuk kita bisa lebih cepat menghafal Al-Quran itu, tanam pohon itu. Gimana cara nanamnya? Beli Quran double. Beli Quran double. Yang satu untuk kita, yang satu untuk teman yang memang sama-sama ikut program itu. Atau kasih ke adik, atau kasih ke orang, disedekahkan, diwakafkan, atau bahasa yang lainnya terserah lah. Kasih ke orang yang lagi ngafal. Kamu suka yang warna apa? Warna biru, belikan warna biru. Ini senang nggak? Senang. Kasih ngafal pakai itu. Maka berlakulah kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Pengen apa lagi? Pengen umroh. Saya pengen umroh Ustaz. Gimana caranya? Tanam dulu pohon kebaikan itu. Gimana caranya? Apakah saya harus ngumrohin orang? Orang saya aja belum juga umroh. Gimana caranya? Sering kan dapat undangan walimatus safar. Syukuran ada orang mau berangkat umroh. Atau ada orang ngasih tahu kita, doainnya aku mau umroh loh nanti insya Allah minggu depan. Ada kesempatan nggak untuk bisa nanam kebaikan? Ada. Bilang kayak temennya. Kalau teman-teman ada uang, misalnya ini contoh ya, kalau teman-teman sudah bekerja, sudah beli sepatunya belum? Sepatu apa? Sepatu di sana loh. Butuh sepatu yang ringan, buat jalan, buat nanti tour di sana. Habis misalnya selesai umrohnya, nanti kan ada ziarah tuh, butuh sendal atau sepatu. Sepatu itu teman-teman 50 sampai 100 ribu aja harganya. Sepatu yang enteng-enteng itu loh, yang kepake buat di sana itu cuma 50 sampai 100 ribu. Ada uang nih kita 50 ribu atau 100 ribu, belikan. Nah dengan sepatu yang kita kasih, kita sudah nanam pohon kebaikan. Percaya ataupun tidak, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Maka Allah akan mudahkan kita untuk bisa berumroh atau yang semisalnya. Ini yang contoh yang kedua. Kemudian selanjutnya kita pengen happy. Yang membuat kita itu merasa gelisah, tadi sudah disampaikan bahwa dosa
itu penyebab utama yang membuat hati kita ini adalah merasakan kegelisahan. Maka tidak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali meminta ketenangan sama Allah. Meminta ketenangan sama Allah. Ini tips biar happy terus. Kenapa? Karena ketenangan itu tidak kita dapati di ketinggian. Ketenangan tidak kita dapati di kedalaman. Ketenangan juga tidak kita dapati di keramaian ataupun di kesendirian. Karena ketenangan itu murni datangnya dari Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Cuman Dia. Siapa Dia ini? Allah. Cuman Allah yang bisa menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Memang cuma Allah, nggak ada yang lain. Misalnya ke ketinggian, hiking, kemudian climbing, sama nggak bakal menemukan ketenangan di sana. Atau bisa ke pantai, atau kumpul sama teman, atau menyendiri di rumah, sama tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, karena ketenangan itu murni datangnya dari siapa? Dari Allah. Jadi yang kedua gimana? Setelah kita mentaubati dosa-dosa kita dengan berbanyak istighfar itu, yang kedua minta ketenangan sama Allah. Nah, Allah itu juga saking cintanya kepada kita supaya kita tetap happy terus. Berkaitan dengan masalah dosa ini, kadang ada orang bilang kayak gini nih, ya Allah, dosa saya banyak. Malu juga minta ampun tiap malam, tapi biasanya juga pasti maksiat lagi. Ya Allah, dosaku lo kayaknya nggak bakal diampuni ya Allah. Ya sudahlah, gini aja lah gitu. Nah, Allah itu saking sayangnya sama kita, ampunan Allah itu nggak berbatas. Makanya Allah punya asma yang namanya Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Yang maha terus menerus dalam memberikan ampunan. Kalau Ghafur, Allah maha pengampun. Ghaffar itu terus menerus memberikan ampunan. Beda enggak? Beda kan? Maafin ya, ya sudah aku maafin. Maafin lagi ya, iya nggak apa-apa. Maafin ya, dan ulangi ya. Minta maaf lagi kita sama orang nih, maaf lagi ya. Tiada maaf bagimu. Kita. Tapi sama Allah, hari ini kita punya dosa, ya Allah maafin saya, iya diampuni. Besok buat dosa lagi, ya Allah ampuni saya, ya Allah diampuni. Ya Allah saya malu, tetap diampuni. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, nanti teman-teman buka di hadis Arba'in, hadis yang ke-42 ya. Hadis yang ke-42. Apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama kalian masih mau memohon, selama kalian masih mau meminta kepadaku, kuampuni engkau. Nah, uniknya teman-teman semuanya, uniknya itu Allah tidak cukup sampai di sini. Kenapa? Karena kalau pembahasannya sampai di sini, kita akan mengatakan ya memang wajar lah, Allah memang Maha Pengampun. Tapi Allah menyambungnya dengan kalimat ala ma kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dan seberapa besar dosa yang kalian lakukan, aku nggak peduli. Pokoknya kamu masih mau berdoa dan masih mau berharap hanya kepadaku, ku ampuni. Tapi banyak ya Allah, aku nggak peduli. Coba, Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Ya Allah, dosa saya kayaknya lebih gede dari yang disangkakan. Apa kata Allah selanjutnya? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Ya, Allah balagat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosa kalian tuh setumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Kebayang ya, punya dosa tumpukannya sampai ke langit. Kira-kira dosa kita sudah segitu belum? Kira-kira paling segede gunung Dup saja, Ustaz. Belum lebih gede dari itu. Dan Allah menggambarkan sekiranya kalian memiliki dosa, memiliki tumpukan dosa dan tumpukannya sampai ke langit. Apa kata Allah? Summastaghfartani. Kemudian kalian mau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, ku ampuni. Tetap. Tapi ya Allah, kayaknya lebih gede dari itu. Semana sih? Ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah.
Innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kebayang kan? Tahu bumi ya? Seberapa berat ya? Ada yang tahu? Gak ada, kan emang gak ada timbangannya. Kebayang gak? Sepenuh bumi kata Allah. Itu dosa kalian. Kita baru dengar ada syair aja nangis, yang syairnya Lunubimit lu a'dadir rimali. Ya Allah, dosaku itu bagaikan pasir di pantai. Pasir di pantai kehitung nggak? Nggak bisa. Itu pekerjaan yang paling sia-sia, itu menghitung butiran pasir di pantai. Jadi kalau teman-teman nanti kalau sudah nikah, bisa lah dipraktekkan jalan-jalan ke pantai, gitu kan? Tanyakan ke pasangan hidupnya, Beb, tahu nggak jumlah pasir yang ada di situ tuh? Nggak tahu lah. Coba hitung. Kamu ada aja, nggak kehitung lah. Kamu ngitung pasir aja nggak tahu dan nggak tahu jumlahnya kan? Bagaimana kamu bisa menghitung jumlah cintaku padamu? Ya, itu bisa lah, sekali diajak ke pantai, ngobrol dengan istri atau dengan suaminya tuh bisa. Jadi lebih so sweet lagi kan? Nah, kita mendengar kalimat dosaku sebanyak pasir di pantai itu udah ngeri gitu. Lah Allah menggambarkan bukan hanya sebatas butiran pasir, tapi bumi beserta isinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian datang kepadaku dengan tidak membawa kesyirikan apapun, enggak menduakan Allah. Jadi syirik itu artinya apa? Mendua. Tahu mendua ya? Tahu mendua? Pernah diduain? Enggak. Ya. Jadi diduain itu sakit teman-teman. Ya, diduakan itu sakit. Ustaz, saya pernah diduakan, bersyukur. Saya dikhianati, Ustaz, bersyukur. Saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Ustaz, bersyukur. Saya ditelikung, Ustaz, bersyukur. Kenapa Ustaz? Jawabannya semuanya bersyukur nih, dengerin, catat baik-baik. Kenapa saat diduakan, dikhianati, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kita tetap harus bersyukur? Karena itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kalian dari cinta yang salah. Paham? Jadi kenapa harus bersyukur? Karena itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kalian dari cinta yang salah. Jadi kalau gitu Ustaz gimana? Ya sudah, istighfari aja. Gak apa-apa, disyukuri aja dulu, habis itu didoakan. Gimana doanya? Ya Allah, jika Engkau tidak titipkan dirinya di sisiku, maka aku titipkan saja dirinya di sisimu. Iya, ya, doa nitipin. Ya, jadi doa singkat padat keramat ya, gitu. Iya, ya Allah, jika Engkau tidak titipkan dirinya di sisiku, maka aku titipkan saja dirinya di sisimu. Selesai kan? Jadi nggak usah lebay bikin status ya kan. Sudah 3 bulan putusan, belajar move on, bikin status buat perempuan terutama ya. Karena memang yang sering sakit hati itu memang perempuan. Yang sering disakiti siapa emang? Perempuan. Ya, yang sering dikhianati juga perempuan. Jadi perempuan ini jangan juga bikin status, kuperkenankan kau masuk ke dapur hatiku, tapi kenakanlah alas kaki, karena seseorang pernah memecahkan sesuatu di dalamnya. Oh, lebay ya, lebay. Nah juga sama lah buat perempuan juga nih. Ini kan masalah tenang ya, masalah ketenangan itu kita nggak bakal bisa dapati dari ancaman kita terhadap pasangan hidup. Misalnya ngancem pasangan hidupnya dengan kalimat seperti ini, Beb, sekali saja, satu saja kamu pelihara wanita di belakangku. Wow. Kalimatnya kan ngeri ya, Beb, satu saja wanita kau pelihara di belakangku, maka aku akan kembali membuka peternakan pria yang dulu sempat aku tutup karena lebih memilih kamu. Ngeri ya. Jadi saling balas-balasan gitu. Nggak usah, karena dengan ancaman itu membuat hati kita nggak tenang juga. Nggak bisa juga. Apakah setelah mengancam hati menjadi tenang? Nggak juga. Enggak. Dengan misalnya ngotak-ngatik HP pasangan jadi tenang? Enggak. Justru makin was-was kan. Was-was. Terus ketenangan itu datangnya dari mana? Dari Allah.
Kita kumpul sama teman nongki-nongki, kemudian nongki-nongki tipis-tipis gitulah ya, meet up tipis-tipis, atau hunting dan sebagainya. Kita ketahuan hati kita kalau lagi tenang nggak bisa gitu. Tapi kalau pas duduk sendiri hati kita lagi tenang, ya nyaman aja. Makanya minta ketenangan sama siapa? Sama Allah. Jadi kita ulangi, yang pertama perbanyak istighfar dulu. Tinggalin dosa-dosa yang kecil-kecil itu, apalagi yang besar. Terutama laki-laki di sini yang hadir yang biasa main futsal ya. Tolong kalau main futsal celananya agak panjangan sedikit. Ya, kecuali teman-teman menganut mazhabnya Imam Hanafi misalnya, yang paha bagian atas itu memang bukanlah aurat ya. Kalau dalam mazhab Hanafi loh. Atau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan buat ke Turki atau ke Turkmenistan, Uzbekistan, Turkistan dan yang ada tantannya itu nah, Pasar Butuntan ya, yang gitu kayak gitulah. Itu memang mazhabnya mayoritas Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman ke Turki, contoh kemarin juga saya lihat di waktu di Turki itu ada orang main volley, kemudian salat asarnya itu di pinggir pantai dengan celana agak pendek gitu, walaupun bukan paha atas gitu ya, kelihatan paha atasnya, memang buat mereka bukanlah aurat. Ini buat laki-laki ya. Ustaz, kita kan sama laki-laki ya. Justru sekarang ini penyakitnya sama laki-laki. Kalau dulu itu kan ya, dulu ngeliat aurat wanita, laki-laki tuh girang gitu kan. Nah sekarang tuh ada laki-laki kalau ditampakkan tuh, mas makan nggak nafsu, cewek mas nggak nafsu, mas cowok ganteng, stop yang mana, laju dia kalau melihat yang ganteng. Nah teman-teman juga sama nih, teman-teman yang laki-laki kalau pas main futsal pakai celana itu yang agak panjang. Kenapa? Kalau melihat paha wanita, ini maaf ya, melihat misalnya bagian wanita itu, bagian betis wanita atau paha atasnya wanita, itu masih sedap dipandang, tapi berdosa. Saya ulangi ya, melihat paha wanita, betisnya itu sedap dipandang, tapi berdosa. Dan melihat paha laki, sudah mah tidak sedap dipandang, berdosa pula. Ya, ada daun bawangnya, ada seledrinya, ya kan? Udah nggak sedap dipandang, juga berdosa. Jadi bismillah, ada mulai hari ini nih, biasakan mata kita untuk tidak melihat hal yang seperti itu dengan diistighfari tadi yang pertama, kemudian yang kedua menanam pohon kebaikan, dan yang ketiga cari ketenangan itu yang Allah sudah gariskan. Artinya yang sudah Allah sampaikan kalian akan dapatkan ketenangan. Contohnya apa? Ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati kalian akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Memang cuma itu. Nyanyi deh sepuasnya satu album kah? Apakah kita dapat ketenangan? Belum. Tapi baca zikir yang sederhana aja bisa buat hati tenang, hati kita tenang. Istighfar aja sederhana. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Tapi kan hati tenang. Tapi istighfarnya bukan dijadikan senjata untuk molokin orang, atau misalnya buat nyinyirin orang, atau buat merendahkan orang lain. Karena istighfar yang seperti ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Bisa nggak? Bisa. Contohnya ada perempuan lewat masih belum berhijab, atau ada perempuan lewat masih kelihatan pahanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihannya ya, nggak kayak saya kayak nggak ngerti agama aja loh tuh orang. Coba lihat saya, nah jilbab udah lebar, celana juga udah saya tinggalkan mulai lama, saya sudah pakai hijab syar'i, kemudian gamis syar'i. Coba istighfarnya untuk merendahkan orang lain. Nah, istighfar yang seperti ini bisa mengantarkan ke neraka. Jadi istighfar itu istighfar penuh kasih sayang. Ngelihat ada saudarinya belum berjilbab, astagfirullahaladzim, ya Allah, dia saudari saya, kasih hidayah ya Allah buat dia, saya sayang sama dia itu. Nah gitu, paham ya? Sama dengan temannya laki-laki nih, ngelihat laki-laki yang lain gitu ya, udah ninggalin sholat temennya, tinggal bilang gini aja, astagfirullahaladzim, ya Allah, dia saudara saya pengen dia mendapatkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan dia supaya dia bisa mudah sholat. Gitu. Jadi istighfar yang seperti inilah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, bisa mengantarkan kita ke pintu surga dan tidak mengantarkan kita ke pintu neraka sekalipun istighfar. Ya, baik.
Nah yang terakhir nih. Biar happy terus itu gimana sih? Biar happy terus. Belajar untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Contohnya kayak ya teman-teman sudah sering dengar lah ya, kayak misalnya kayak iri, dengki, suuzon, benci, dendam kesumat, nggak mau memaafkan. Ini nggak bakal bahagia sampai kapan? Ngelihat kebaikan orang lain itu, kalau dalam hati kita ada benci, nggak bakal kelihatan. Kalau kita cinta sama orang lain atau cinta sama orang yang sedang kita cintai, banyaknya keburukan yang dia miliki pun itu nggak nampak. Itulah kenapa kita hari ini harus bersikap adil. Gak boleh menyatukan antara perasaan benci kemudian menilai. Gak boleh itu. Misalnya kayak gini, teman-teman gak suka sama si A, gak suka banget. Dia melakukan kebaikan, kemudian kita bilang kayak gini nih, Mbak tahu gak, dia loh kemarin ke masjid, Allah paling juga pengen dilihat orang. Itu kalau hati kita itu memang dalamnya ada kebencian. Tapi kalau cinta, Mbak, temanmu itu loh, kenapa temanmu? Kulihat jarang sholat ya, belum tentu loh. Dia sholat aja paling di kamarnya. Paham ya? Padahal, Mbak, kemarin tuh aku barengan loh sama dia. Oh kita jalan bareng kok, saya asar sholat, dia nggak sholat. Mungkin dia di jama, dalam kota di jama itu gimana gambarannya? Paham ya? Jadi kalau orang tuh sudah suka, sudah cinta, sebesar apapun keburukan yang ada pada orang yang sedang disukai itu nggak nampak. Tapi kalau di hati kita ada kebencian, sekalipun sebesar apapun kebaikan yang nampak dari saudara kita yang sedang kita benci ini, sama sekali tidak akan pernah nampak itu sebagai sebuah kebaikan. Dan gak bakal pernah bahagia. Orang yang di dalam hatinya ada perasaan iri, dengki, hasad, gak mau memaafkan, pemarah, itu gak bakal. Mudah tersinggung, ya kan? Baperan, sama. Gak bakal pernah bahagia. Orang-orang yang baperan tuh gak pernah bahagia. Dia omongin kepikiran semalaman. Mbak, kemarin kamu diomongin loh Mbak. Sama siapa? Sama dia, tega-teganya dia ngomongin aku itu nah. Padahal loh kita sudah temenan lama. Dipikirin semalaman. Padahal biasa aja. Kenapa harus biasa? Catat ya, baik-baik. Catat nih. Karena pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama. Karena pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama. Apa samanya? Sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Pujian itu suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga. Cacian juga sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Ember jatuh, suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Dan kalau kita mau jujur, ketika kita mendapatkan pujian, sebagus apapun pujiannya, Mas, kamu tuh ya Masya Allah ya, puasanya puasa apa, tahu tuh sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa Daud. Oh puasa Daud, saya kira puasa Ibrahim. Oh merinya ya ini ngobrol orang awam gitu loh. Dipuji kita, Mas, kamu tuh orang baik ya ternyata. Kalau kita mau jujur, rasa-rasanya tidak ada satu pujian pun yang pantas kita sandang. Kalau kita mau jujur, misalnya Mbak, Masya Allah ya, Mbak tuh baik banget. Pulang deh ngaca, tanya, aku baik kah? Ngaca gitu. Enggak juga tuh. Ujungan misalnya ya. Itu kan sederhana. Dan kalau kita mau jujur juga, celaan itu, cacian, hinaan, kalau kita mau jujur, itu ternyata masih jauh lebih sederhana dibanding dengan keburukan yang kita miliki. Dibilang misalnya, aku gak mau temenan sama dia. Kenapa? Dia tuh pemarah. Sampai tuh ke telinga kita nih, Mbak, kamu diomongin dia loh. Apa katanya? Kamu tuh pemarah. Tahu dari mana dia aku pemarah? Aku loh gak pernah marah. Jadi orang diomongin orang gitu biasa aja. Aku tuh gak pernah punya perasaan dendam. Apa-apa diomongin aku diem. Paham? Aku gak marah. Kamu gak mau ketemu gitu. Coba mau jujur aja nih, kita nih pemarah. Dibilang pemarah, marah. Pulang ke rumah, aku tuh pemarah gak sih? Ya juga sih pemarah. Itulah kita teman-teman semua. Kalau mau jujur, tidak ada pujian yang pas, yang cocok untuk kita kenakan,
Dan kalau kita mau jujur, hinaan itu jauh lebih sederhana dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Terus kenapa kita merasa terhina? Karena kita merasa tinggi. Kenapa kita merasa direndahkan? Karena kita merasa mulia. Biasa aja gitu nah. Misalnya dibilang, oh kamu tuh jelek. Terus kalau jelek kenapa? Ada masalah? Ada biasa aja kan? Mbak, kamu tuh katanya sih mbak ya, kamu tuh cerewet ya? Iya, saya cerewet. Biasa aja lah, memang cerewet mau diapain? Coba enak gak punya perasaan seperti itu? Enak rasanya. Dipuji gak meninggi, dihina juga gak merasa rendah, biasa aja gitu nah. Dipuji ya alhamdulillah, dicaci juga ya alhamdulillah. Kemana-mana juga nyaman. Dilihatin orang kayak gini nih, apa sih orang ngeliatin aku nih? Apa lihat-lihat bacok nih ya. Tuh. Padahal biasanya namanya dilihat biasa aja kan, biasa. Coba deh belajar memaafkan hari ini. Ya belajar memaafkan, belajar meminta maaf gitu ya, dan sebagai penutup gini. Supaya happy terus nih ya. Dapat celaan. Kalau kita merasa bahwa celaan itu pantas buat kita, bilang aja alhamdulillah ya Allah. Ya memang saya seperti itu, saya banyak salahnya. Saya pemarah, saya pendendam, saya sulit memaafkan, ya Allah ampuni saya. Dapat pujian, alhamdulillah ya Allah. Mereka nggak tahu aja keburukanku yang sebenarnya itu. Kalau seandainya mereka tahu, siapa yang mau memuji saya? Nggak ada ya Allah. Biasa aja gitu, jadi hidup tuh jadi tenang aja. Ya, biasa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dapat pujian, dapat hinaan, itu biasa aja gitu. Kok bisa seperti itu? Bisa. Kalau di dalam hati kita itu terbebas dari yang namanya penyakit. Coba sekarang, cuma angkat tangan yang merasa dirinya mulia dengan segala kebaikannya. Ada? Gak ada. Atau cuma angkat tangan yang kira-kira dosanya gak bakal diampuni sama Allah. Kan gak ada juga. Gitu. Jadi biasa aja. Oh, Masya Allah. Baik. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi biar happy terus itu, kalau bahasa sederhananya, jangan ambil pusing dengan penilaian orang lain. Biasa aja. Kenapa? Kalau kita sibuk menggunakan topeng, capek sendiri nantinya. Capek pura-pura baik, pura-pura bahagia, gitu ya. Itu capek. Kebayang kan teman-teman sedekah, pengennya dilihat, tapi nggak ada orang lewat dari tadi. Itu di depan kotak infak gini aja nih. Mbak, kenapa nggak dimasukin? Nunggu orang lewat. Gini capek sendiri kan? Capek sendiri, tapi biasa aja gitu. Kenapa? Karena kalau bekerjanya karena manusia, itu memang nggak bakal kelar-kelar lagi. Bakal capek sebenarnya, bakal capek. Nih, pernah nggak beli mangga atau beli jeruk? Itu penjualnya judes banget. Mas berapa? Yang ngeliat harganya, apa itu sudah aku pasang 8.000 sekilo. Oh. Kalau yang kecil itu ada tuh ayatnya 5.000 itu. Terus kemudian kita emosi gitu. Biasa aja mas, gak usah ngegas. Saya cuma nanya. Loh, kita datang sudah baik-baik, kita kasih senyum. Nah terus kita berubah dengan keburukannya, itu kita belum baik. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita baik terhadap orang yang baik itu biasa. Ada orang datang, mbak nih mbak buat kamu, makasih ya alhamdulillah. Kita bersikap baik sama orang baik itu biasa. Tapi bersikap baik kepada orang yang nggak baik, nah itu baru kebaikan. Mas, jeruknya manis nggak? Perlukah aku rasain semuanya dulu baru ku jual? Wih, ajak lain namanya nih. Ya kan? Pak nanya, ini kan kita nanya baik-baik kan? Mas, jeruknya manis kan? Perlukah aku coba satu-satu? Istighfar. Oh, ini sudah dibuka, boleh dicicipi ya? Cicipi aja. Cicipin. Oh manis, iya sudah aku bilang tadi ini manis sudah lah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Sekilo mas? Nanya banyak, mau beli sekilo. Ya sudah 2 kilo. Nah gitu 2 kilo. Ya. Emosi kita kan, gak jadi mas. Nah, berarti kita belum baik. Baik itu, saat kita berhadapan dengan orang yang gak baik, kita bisa berlaku baik. Bisa dipahami ya? Kita ini bisa dinilai baik kalau kita bisa berlaku baik kepada orang yang tidak baik. Ya.
Seperti itu ya. Nah, terus kenapa bisa berubah? Nah, tapi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kita berubah dengan sikap keburukannya itu, berarti kita memang belum baik. Kenapa? Karena kita masih terlalu sibuk untuk memasang topeng di hadapan manusia. Gitu. Coba yang hatinya baik. Dia mau ngomel kayak manapun, tujuan kita apa? Beli kan? Mas beli ininya sekilo, nggak pakai nawar, nggak pakai nyicipi, tenang aja. Sekalipun kita nanya dijawab ketus, oh ya sudah makasih, biasa aja. Coba kalau hatinya buruk, nggak tenang hati kita, betul nggak tenang. Maka Bismillah, hilangkan perasaan-perasaan seperti itu, dan tidak akan pernah kita temukan ketenangan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ini ya yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana cara mengatasi perasaan yang ngerasa lebih baik dari siapapun setelah melakukan kebaikan. Padahal kita udah tahu ibadah itu gampang. Yang susah itu setelah ibadah, tapi nggak ngerasa lebih baik dari siapapun. Oke. Gini ya, setan itu nggak pernah ridho kalau kita itu punya kebaikan nilainya 100. Nggak pernah ridho dia. Makanya setan itu datang saat kita melakukan kebaikan itu di 3 tempat kan. Saat kita berniat, saat kita sedang melakukan, dan saat kita telah melakukan kebaikan. Contoh, Bismillah ya Allah pengen infak 50.000. Udah niat tuh, setan datang nggak? Datang. Yakin 50.000, Assalamualaikum lo depan mata. Bisa lah 45 atau 40.000 lah sama esnya. Ya kan? Pas niat tuh. Baru niat aja setan datang. Bismillah dia aku ke masjid, cepet-cepet lari ke masjid. Allahu Akbar, ngelawan setan, lebay ya. Masukin kotak infak 50.000. Nah, pas lagi mau masukkan kotak infak, setan datang lagi nggak? Datang. Datangnya apa? Yakin. Lihat tuh yang lain. Paling gede 20. Kamu 50. Nggak angsul kan? Coba nih, ini udah mau masuk nih. Setan datang nggak? Datang. Ya sudah deh Bismillah ya Allah aku masukin, masuk 50.000. Datang lagi nggak? Datang lagi. Kalau dia tidak berhasil menghasut kita untuk menggagalkan sedekah, dia akan menghasut kita dengan pujian. 50.000, yang lain itu cuma 5.000, 20 paling gede, kamu aja 50. Memang kamu ahli surga memang di sini pun. Ada perasaan gimana? Kayaknya sih gimana ya, kalau masalah sedekah sih saya biasa, Ustaz. Kayak kemarin aja Ustaz, saya tuh sedekah tuh 100.000, tapi saya tulis hamba Allah. Tapi ngomong. Gitu. Kayak teman-teman di sini ya. Alhamdulillah infak hari ini ada 2 juta dan 1 juta dari hamba Allah. Wah, di belakang. Mas tahu nggak yang 1 juta itu hamba Allah, tahu nggak siapa? Yang nggak tahu ke saya Mas, cuman nggak usah kasih sebelah ya. Biasa aja Mas. Tapi cerita ke 5 orang gitu ya, pas lagi ngobrol juga diceritain, nggak gitu. Nah setan tuh datang pada 3 tempat. Makanya setan tuh nggak mau kita membawa pahala 100%. Tapi Ustaz kalau gitu gugur ya? Enggak. Yang ria itu gimana Ustaz? Yang ria itu yang nggak ada pahalanya. Contoh ria itu gimana? Dari niat itu sudah memang pengennya karena dilihat manusia. Contoh gini, tadi 50.000 ya. Mau kemana Mas? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau sedekah. Berapa? 50.000. Buat apa? Ya biar dilihat orang lah. Nah itu ria. Tapi kalau dari awal niatannya karena Allah, dalam perjalanan ada yang muji, pas ngasih sedekah ada yang ngeliat, pas sudah masuk ada perasaan bahagia, tetap masih ada nilainya. Yang gak ada nilainya itu saat niat awal karena memang ingin dapat pujian dari manusia. Paham? Seperti itu. Jadi dijaga saat berniat, saat sedang melakukan, dan saat setelah melakukan. Sama termasuk udah ngebantu teman, tapi temannya nggak bilang makasih. Kan nyesek banget ya. Udah dibantu tuh, tapi nggak bilang makasih, Ustaz. Terus gimana ya? Kesel saya tuh. Pahalanya habis saja? Enggak habis. Cuman berkurang gitu aja. Kurang sempurna lah. Tapi niatnya kamu apa? Karena Allah sih. Terus kesel dia nggak bilang makasih, tetap dapat pahala. Yang nggak dapat pahala itu ngebantu teman karena pengen dapat pujian dari awal, seperti itu. Jadi bagaimana biar mengatasi perasaan ngerasa lebih baik? Terus saja melakukan kebaikan sampai kebiasaan berbuat baik itu jadi hobi. Kayak makan sama BAB. Ada yang posting status atau update status OTW toilet.
OTW buang hajat, ada? Nggak ada. Atau Bismillah ya Allah, alhamdulillah bisa OTW maghriban di Masjid Namirah. Allah lebay, ya nggak ada ya, karena salat sudah menjadi kebiasaan. Baik. Salah satu aspek kebahagiaan hidup yaitu bila saling membantu. Tapi sebagian orang yang tidak enakan jika tidak bisa membantu, akan timbul perasaan bersalah. Bagaimana menghilangkan sifat yang tidak enakan itu ya? Ini ngebantu itu, misalnya kita mau ngebantu, punya dana, kita kasih dana. Kita nggak bisa bantu, kita kasih doa, ya kan? Misalnya saat ada orang yang kita mau ngebantu, terus kitanya itu nggak enakan mau ngasih langsung, bisa pakai perantara. Enggak, Ustaz, ini saya tuh ngasih bantuan ke dia, tapi dia tuh kayaknya pasti nggak enakan deh kalau misalnya kita tahu kalau kita tuh bantu dan semisalnya. Pakai inisial, sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu kata Allah sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sembunyi itu melatih keikhlasan, terang-terangan untuk syiar, ngasih contoh, ngasih ajakan, ngasih motivasi. Ya kalau tidak bisa membantu nggak apa-apa, kita doakan aja, karena bantuan itu tidak mesti lewat dana ataupun tenaga ya, kita doakan juga bernilai kebaikan. Bagaimana cara mengatasi omongan teman yang selalu menyakiti hati dan perasaan kita? Ya, saya tidak pernah meresponnya, tapi teman saya selalu mengulanginya. Oh ini baper ya. Ya. Ada nggak ada? Jadi gimana saya biar nggak sakit hati? Gini sih, saya ingin sampaikan buat teman-teman semuanya. Kita itu merasa terhina karena kita merasa mulia, gitu. Kita merasa direndahkan karena kita memang merasa tinggi. Saat kita nggak ngerasa tinggi, direndahin memang biasa aja. Contohnya kayak gini, kamu tuh memang nggak berguna ya. Itu kan ucapan kayak gitu kan nyelkit banget kan. Kamu tuh produk salah cetak kayaknya. Astagfirullah. Terus kita bilang kayak gini nih, awas memang ya, biasa aja gitu nah. Misalnya temennya bilang kayak gitu, terus kita bilang kayak gini, alhamdulillah ya Allah, hati saya memang nggak enak dengan perkataan kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada ucapan yang menyakiti hati terus kita timpali dengan ucapan yang buruk, lalu apa bedanya kita dengan dia? Nggak ada kan? Terus kita istighfari aja, nggak apa-apa istighfari, bisa kamu tuh anfaedah jadi orang. Astagfirullahaladzim, bisanya ngomong kayak gitu nah. Iya betulan memang kamu tuh diajakin gak mau aja tuh, gak mau, apa sih maunya? Ya biasa aja, gak apa-apa. Karena di dalam hati kita masih butuh sanjungan, pengen puji, pengen dapat kemuliaan. Akhirnya ketika mendapatkan perlakuan yang seperti itu kita gak terima gitu. Karena kita merasa mulia. Lain kalau isinya itu fitnah. Contohnya nih, mas, kamu dibilangin nyuri loh mas. Nggak apa-apa, saya mah sabar aja. Lain babnya sabar kalau difitnah. Babnya klarifikasi tabayun. Mas, katanya sih, ini katanya mas ya, kata dia tuh, katanya sih kamu ya suka sama jenis ya. Nggak apa-apa, terus aja ngomong kayak gitu. Saya mah sabar ke orangnya. Itu orang akan bilang, bener kan mas ya berarti? Gitu. Bilang siapa yang ngomong? Mas Anu yang ngomong, datengin. Kamu dapat dari mana? Saya normal dan seterusnya. Paham ya? Kalau babnya fitnah boleh klarifikasi. Tapi kalau cuma dibilang, kepalamu tuh peyang tuh nah, matamu juling, apalah yang berkaitan dengan fisik, biasa aja. Gak usah biasa aja gitu. Coba belajar kayak gini. Kamu tuh bodoh memang nah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Mudah-mudahan jadi doa kebaikan buat saya gitu. Jadi bukan ya Allah, teganya kamu bilang seperti itu. Baru nyanyi ku menangis tuh ya, ku menangis gitu. Enggak usah lebay namanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, gimana kalau kita curhat ke teman? Karena misal habis dimarahin atasan dan dituduh salah padahal bukan kerjaan kita. Apakah kita termasuk gibah Ustaz? Gibah dengan ngomongin orang itu bedanya tipis banget. Gibah dengan ngomongin orang itu tipis. Kalau gibah itu zikru akhaka fima yakrah, membicarakan saudaramu dan kalau saudaramu tahu dia pasti nggak suka.
Itu gibah. Tapi kalau ngomongin kayak gini nih, Mas tahu nggak? Sebenarnya bukan saya yang ngerjain itu, tapi bos itu bilang saya nuduh saya yang ngerjain itu, tapi bukan saya, Mas. Itu kesalahan bos aja yang salah nuduh. Itu gibah atau ngomongin orang? Kira-kira? Halo? Kalau ada orang curhat seperti itu gibah atau ngomongin? Faktanya memang iya. Gimana? Gibah atau ngomongin? Ingat gibah itu apa? Dzikru akhaka fima yakrah. Ngomongin yang kalau saudara tahu itu diomongin, dia akan marah. Dia nggak suka. Itu masuk gibah nggak? Masuk ke dalam gibah. Masuk ke dalam gibah kalau di dalamnya ada kebohongan. Tapi kalau di dalamnya tidak ada kebohongan, ingin klarifikasi, ingin curhat supaya harapannya bisa disampaikan ke bos misalnya kapan-kapan bisa sampai, itu bukan gibah. Itu ngomongin apa adanya, faktanya memang seperti itu. Itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika membicarakan ditambahin bumbunya. Tahu gambaran gibah nggak? Gibahnya kayak gini nih. Pagi dikasih beras, yang keluar itu beras, tapi sore kita cross check sudah jadi bubur beserta hiasannya. Itu gibah. Kita ngasih beras pagi, sore kita cross check sudah jadi apa? Bubur beserta hiasannya. Udah ada ayamnya, sudah ada kacangnya, udah ada daun bawangnya. Gibah itu seperti itu. Itu gibah. Tapi kalau enggak, pagi saya kasih beras, saya cross check sore apa itu beras, ya itu ngomong betul ya, yang seperti itu keadaannya. Karena kadang kalau gibah itu kan sudah bumbunya itu terlampau banyak, yang kita kasih singkong, yang sampai ke orang lain sudah jadi kolak. Itu gibah. Baik, itu bukan gibah ya yang tadi. Ustaz mau bertanya bagaimana dalam hati ini bisa lebih lapang, mengikhlaskan dan tidak iri dengan kebahagiaan orang lain. Nah ini yang dimaksud dengan iri dengki. Susah ngeliat orang lain senang, senang ngeliat orang lain susah. Kalau cuma sampai batasan ini mungkin masih bisa ditolerir. Yang nggak boleh itu sampai hasad. Tahu hasad? Hasad itu di atas dari yang tadi. Kalau iri dengki itu kayak gini nih. Iri itu kayak gini. Pengen juga ya kayak gitu. Pengen, itu iri namanya. Kalau dengki, baru kayak gitu. Aku juga bisa nanti beli. Dengki. Hasad, awas memang nanti. Dia punya sepeda baru. Kempasin memang kalau udah ke toilet. Itu dengki, itu namanya hasad. Ingin menghilangkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Paham ya? Gitu. Baju baru, awas memang jemur hilang memang besok itu. Nah itu namanya hasad. Itu masih bisa diperbaiki teman-teman semuanya ya. Bagaimana mengikhlaskan supaya ngeliat orang lain bahagia. Apalagi kalau mantan ya. Ngeliat mantan bahagia kan berat ya. Makanya terberat itu memang biasa ke kondangan mantan ya. Datang kondangan mantan itu kan berat ya. Berat nggak? Berat. Tapi datang jangan. Datang. Ya, kalau diundang mantan, datang. Buat apa Ustaz? Untuk menunjukkan betapa tebalnya keimanan dan kesabaran kita. Dan kalau datang ke hajatan mantan itu harus nambah ya, tolong catat baik-baik. Harus nambah, jangan cuma sekali makannya, harus 2 atau 3 kali. Kenapa Ustaz? Ke kondangan mantan itu harus nambah makannya. Karena pura-pura bahagia itu butuh energi. Ya. Baik. Jadi belajar aja dia untuk mengikhlaskan itu memang belajar. Alhamdulillah ya Allah, dia bukan buat saya. Kan tadi sudah diajarin doanya. Kalau ternyata dia malah nikah sama yang lain, kalau dia ternyata dia selingkuh, ternyata dia nikah sekarang, ya sudah. Berarti memang kayak tadi itu. Ya, memang itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kita dari cinta yang salah. Berarti teman-teman itu limited edition kan gitu. Hanya pantas untuk orang yang memang pantas buat teman-teman semua insyaallah. Saya lagi berusaha kecil-kecilan, tapi usaha saya ini membuat jalan dakwah saya terhambat, bahkan terhalang, dan saya susah untuk membagi waktu antara usaha dan dakwah saya. Bagaimana solusinya? Usaha dan dakwah itu bisa digabungkan.
Contoh gini, misalnya teman-teman buka usaha, teman-teman gak bisa aktif dalam kegiatan dakwahnya, teman-teman bisa support dengan dananya. Teman-teman jualan nih, karena jualan akhirnya nggak bisa warawiri, nggak kayak kemarin jadi aktivis, pagi di mana, siang di mana, sore di mana. Saya udah sibuk kan Ustaz, sekarang jualan ini. Ya sudah, uangnya disisihkan untuk apa? Untuk dakwah. Jadi nggak ada lagi alasan-alasan model kayak gini nih, saya dakwah kemudian terhambat. Nggak, bismillah. Ya, bismillah. Kalau mau jujur teman-teman semuanya, yang membuat kita terhambat dakwahnya itu bukan karena pekerjaannya, tapi boleh jadi karena ada dosa. Maka istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ya Allah saya ada dosa, saya ada dosa, saya ada dosa, ya Allah ampuni saya. Nah kalau sudah Allah ampuni, dakwahnya tetap jalan, usahanya juga tetap jalan. Karena yang menghambat rizki itu dosa salah satunya. Yang menghambat jalan dakwah juga salah satunya adalah dosa. Dakwah nggak ikhlas, dakwah ngarep bayaran, dakwah ngarep pujian, itu juga sama, lantaran dosa. Perbanyak istighfar nih. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mendoakan teman saya yang sedang sakit. Oh ya, luar biasa. Saya kira mau tanya ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang sedang sakit hari ini, terkhusus buat yang sudah menuliskan ini, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang ada masalah Allah berikan jalan keluar, yang hari ini sedang memiliki cita-cita Allah sampaikan pada cita-citanya, yang punya urusan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan buat teman-teman semua yang masih punya kedua orang tua, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan keduanya, untuk bisa mendoakan keduanya dan memberikan sesuatu yang spesial ya untuk keduanya. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup dengan doa, saya pengen ngasih buku ya. Bagi yang sudah pernah dapat, nggak usah angkat tangan ya. Ini saya ada buku, bukan istighfar biasa. Ini alhamdulillah sudah masuk cetakan ketiga dan sudah sold juga alhamdulillah, tinggal 10 eksemplar lagi. Dengan izin Allah selesaikan penulisannya saat lockdown kemarin ya. Ini buku terbaru dari saya, buku ketiga berarti insyaallah ini. Saya akan kasih hadiah ini buat siapapun di antara teman-teman semuanya yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya, siap? Pertanyaannya sederhana. Apa yang bisa membuat hati kita tenang? Wah, silakan nih. Nah, tuh duluan tuh. Silakan yang akhwat yang belakang yang jilbab hitam. Kenapa? Allah. Berarti dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Barakallah ya. Silakan mbaknya ya, nanti disampaikan ke. Mungkin ini bisa disampaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada kebahagiaan setelah ini buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan ingat teman-teman semuanya, bahagia itu saat Allah mencintai kita dan kita bisa merespon cintanya Allah. Itu bahagia itu seperti itu. Saat Allah mencintai kita dan kita bisa merespon cintanya Allah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.